Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Dian. Kita sudah memasuki minggu ketiga dan hari pertama. Melanjutkan pembelajaran kita di video kali ini, saya akan membahas menentukan area support dan resisten dengan bantuan indikator technical Fibonacci. Nah, Fibonacci adalah rentetan atau deretan angka dengan rumus bilangan selanjutnya merupakan penjumlahan bilangan sebelumnya dan bilangan kedua sebelumnya. Jadi 1, 2, 3, 5, 8, 13 seperti itu dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, pemanfaatan Fibonacci dipercayai dengan angka-angka yang sakral demikian itu bisa memprediksi pergerakan suatu saham. Nah, Fibonacci sendiri dalam pergerakan suatu saham bisa dimanfaatkan satu dengan mencari target harga atau resisten selanjutnya, atau yang kedua dengan mencari sampai mana penurunan harga atau yang disebut dengan retracement atau yang disebut dengan mencari support yang selanjutnya. Untuk kita yang sudah mempunyai suatu emiten pegangan, kita akan menggunakan Fibonacci untuk melihat target harga selanjutnya. Nextnya, resistennya ada di sebelah mana. Akan tetapi apabila kita sedang mempunyai incaran saham dan saham tersebut sedang naik, kita akan mencari retracementnya atau support terdekatnya di mana saham itu harganya tertahan di titik itu dan kita bisa masuk atau kita bisa membelinya pada saat koreksi atau retracement. Nah, fungsi yang pertama kita akan mencari target harga kenaikannya atau kita akan mencari resisten-resisten terdekat. Caranya yaitu dengan tarik garis dari atas ke bawah. Jadi nolnya disimpan di bawah berada di titik support seperti ini. Dari sini bisa, dari sini bisa, dari yang bulan Oktober ini seperti ini sehingga kita ketahui target kenaikannya sampai mana seperti itu. Nah, ini kebetulan ternyata tidak tembus sampai atas ya. Ternyata selalu terkena resisten di sini dan dia akan turun ke bawah seperti itu. Dan kalau misalkan ditarik lagi, misalkan kita berada di sini, target-target ke atasnya itu bisa nyampe ke angka 5.000, kemudian ini Fibonacci 0,7 sekitar angka 4.850 seperti itu. Fungsi yang kedua yaitu untuk menentukan sampai mana suatu saham itu bisa turun atau next support yang selanjutnya. Kita bisa tarik dari atas ke bawah, jadi nolnya itu berada di paling atas sehingga kita bisa lihat nih penurunannya sampai mana. Apabila dia tidak berhasil tertahan di angka 1490, di sini berarti target penurunannya ada di bawah yakni di angka 1000 sebagai contoh untuk saham yang ini. Nah, PR teman-teman, silahkan pilih 3 saham dan tentukan support dan resisten menggunakan garis Fibonacci. Setelah ini juga saya akan ada video untuk demo bagaimana caranya menarik garis Fibonacci. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Di chartnya TradingView maupun Stockbit, kita akan memanfaatkan Fibonacci ini. Seperti halnya ini di chartnya saham MPMX, kita akan melihat sejauh mana MPMX ini terjadi penurunan. Nah, caranya yaitu dengan menarik Fibonacci retracement dari bawah ke atas, hingga 0%-nya berada di titik teratas yang terakhir. Tariknya titik awalnya dari support yang terakhir seperti ini, support terakhir ini ada di sini, kemudian tarik ke atas hingga resisten yang terakhir. Nolnya pastikan berada di atas sehingga kita akan melihat target penurunan. Nah, ternyata target penurunannya di sini masih turun. Di area yang ini 1238% masih turun, di area yang 50% ini masih turun. Kemudian di area 61% di 1175 juga pasti turun. Ternyata MPMX ini
ditahan di area 1130-an ya, yaitu terdiskon sebesar 78,6%. Nah, dari sini ada pembalikan, maka kita bisa katakan bahwa support selanjutnya dari MPMX ini dia mengalami koreksi hingga 78,6% garis Fibonacci, bukan sahamnya ya, garis Fibonacci-nya seperti itu. Nah, kalau sudah, di mana target selanjutnya? Kita bisa tarik dibalik aja. Jadi kalau ini di atasnya 0, kita bisa tarik support yang terbaru, yaitu angka 0-nya ada di sini. Angka 0-nya ada di sini di bawah di support. Kita bisa tarik target kenaikan pertama di 1215. Kemudian yang ketiga di 1242, kemudian 1270, 1300, dan 1365 seperti itu. Jadi next resistennya ada seperti itu. Contoh saham yang kedua yaitu Cevin misalnya ya. Kalau skenario-nya kita belum punya sahamnya, kita akan mencari retracementnya sampai mana sebetulnya si Cevin ini akan mengalami koreksi. Nah, kalau kita lihat dari support yang terakhir itu kan ada di sini ya. Nah, ada di sini. Berarti dia support selanjutnya di 61,8% terkoreksinya. Terus kelihatannya di sini mulai ada perlawanan ya. Jadi di sini 61,8%. Seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya kita sudah memiliki sahamnya Cevin dan ingin melihat target-target yang selanjutnya, contohnya misalnya kita tarik garis dari support terdekat di sini. Nah, jadi kita ceritanya sudah punya sahamnya Cevin, maka target-target selanjutnya yaitu di 414, kemudian 423, kemudian di 433, seperti itu. Nah, secara sekilas Cevin merupakan saham yang sudah uptrend ya. Kenapa? Karena sudah berada di atas MA20, MA60 dan juga MA200.